Shalom saudara, senang dapat berjumpa kembali dalam devotion kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing dengan judul Proyek dan Proses. Saya berikan judul Proyek dan Proses karena saya percaya setiap dari kita pasti mengalami namanya proses. Dan proses kehidupan ini saya sering ibaratkan dalam sebuah proyek, dan saya ibaratkan proyek ini adalah proyek jalanan. Entah proyek perbaikan jalan, entah proyek pelebaran jalan, atau mungkin proyek pembangunan jalan baru. Begitu juga dengan proses yang kita alami dalam kehidupan kita. Tuhan kadang mengizinkan proses terjadi dalam kehidupan kita. Entah tujuannya untuk memperbaiki kehidupan kita yang lebih baik, entah mungkin memperbesar kapasitas kita, atau mungkin memberi terobosan baru dalam kehidupan kita. Dan pasti dalam proses ini tidak enak, saudara. Sama seperti proyek jalanan, kita pasti terkena efek imbasnya seperti mungkin debu, atau efeknya bising karena suara proyek. Dan yang jelas yang sering kita alami adalah macet, saudara. Karena jalan yang biasa kita lalui mengalami proyek dan pasti ada penyempitan jalan. Saya akan bacakan firman Tuhan sekaligus kabar baik untuk sebuah proses dalam kehidupan kita, saudara. Saya akan bacakan untuk saudara dalam Yeremia pasal 29 ayat ke-11. Mungkin beberapa dari saudara sering mendengarkannya dan saya akan membacakan untuk saudara. Begini firman Tuhan, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Saya percaya saudara, ketika pemerintah mengadakan proyek jalanan, tujuannya pasti baik untuk kita. Entah mungkin agar kita dapat menikmati jalan yang sudah awalnya rusak menjadi baik, ataukah mungkin yang awalnya kita mengalami jalan sempit menjadi luas, sehingga kita menjadi luasa. Atau mungkin kita dapat menikmati jalan baru yang sebelumnya kita tidak pernah lalui atau kita tidak pernah nikmati, saudara. Saudara, jika proyek jalan saja endingnya adalah agar masyarakat dapat menikmati jalan lebih baik dari sebelumnya, saya percaya rancangan Tuhan pun pasti lebih baik, bahkan sempurna, saudara. Mungkin dalam proses kita mengalami namanya bising, di mana kita seringkali mendengarkan perkataan-perkataan negatif dari luar atau bisikan dari si jahat. Atau mungkin proses yang namanya macet, saudara, di mana kita tidak tahu harus berbuat apa, kita kebingungan, kita kehilangan arah, dan kita menjadi pribadi yang tidak sabar. Begitu juga dalam kehidupan kita, saudara. Apapun yang Anda hadapin, mungkin Anda dalam proses namanya perbaikan, percayalah, endingnya adalah Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Atau mungkin proses pelebaran, di mana Tuhan mempercayakan saudara untuk mengalami proses ini, endingnya adalah dipercayakan hal-hal baru, dilipat kali gandakan kemampuan Anda, saudara. Atau mungkin Tuhan mengizinkan proses terjadi untuk membuka jalan baru untuk saudara. Mungkin saat ini Anda mengalami namanya jalan buntu, namun endingnya adalah Tuhan membuka jalan baru, membuat jalan baru agar Anda mengalami namanya terobosan baru, saudara. Saya percaya saudara, apapun prosesnya, endingnya adalah kemuliaan Tuhan. Saudara, apapun proses yang kita alami, kita harus memiliki pengharapan kepada Tuhan. Mari kita kuatkan iman kita juga, saudara. Dan kita juga harus menguatkan endurance kita, menguatkan daya tahan kita selama menghadapi proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Ingatlah saudara bahwa Tuhan selalu mengizinkan rencana-rencana terbaik datang dalam kehidupan kita. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.